Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Firmansyah, NIM 0512918886, program studi ilmu hukum, dan saya berasal dari UT Ternate. Saat ini saya membuat video simulasi mediasi perceraian pada pengadilan agama untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama kelas 321 dan dosen tutor oleh Bapak Masdar. Demikian dan selamat untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, saya Yogi Firmansyah SHMH ditunjuk sebagai mediator dalam perkara perceraian nomor 1703 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA.CJR, perkara perceraian antara penggugat dengan Ibu Aisyah Kartini, betul? Betul. Dan perkara tergugat dengan Bapak Abdul Hidayat, betul Bapak? Betul. Oke. Pertemuan hari ini merupakan bagian dari proses persidangan yang wajib ditempuh sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Saya menegaskan bahwa mediasi ini bersifat tertutup, rahasia, dan tidak dapat dipublikasikan. Apapun yang disampaikan dalam forum ini tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, kecuali disepakati bersama. Tujuan dari mediasi ini adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan terbaik secara musyawarah, baik berupa perdamaian penuh, kesepakatan sebagian, maupun sekedar mempersempit sengketa sebelum perkara dilanjutkan dalam persidangan pokok. Hari ini kita akan menjalankan proses mediasi dengan baik, dengan suasana yang baik, kondusif, dan rasa saling menghormati. Saya mengharapkan kedua belah pihak dapat mengikuti proses ini dengan baik serta komunikasi yang terbuka. Apakah Bapak dan Ibu memahami hal tersebut? Kami memahami. Oke. Sebelum kita memasuki tahap penyampaian dari masing-masing pihak, saya akan menyampaikan terlebih dahulu dan menjelaskan aturan dan tata tertib mediasi yang harus dipatuhi bersama. Yang pertama, mediasi bersifat rahasia. Semua yang disampaikan di ruangan ini tidak boleh keluar dari proses mediasi dan tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Kedua, keputusan dalam mediasi bersifat sukarela. Walaupun mediasi wajib dilaksanakan, tetapi kesepakatan apapun murni berdasarkan kehendak para pihak tanpa paksaan. Ketiga, mediator netral dan tidak memihak. Tugas saya memfasilitasi komunikasi dan membantu mencari solusi terbaik, bukan menentukan benar atau salah. Selanjutnya, penyampaian pendapat dilakukan secara sopan dan bergilir. Bapak Ibu tidak diperkenankan memotong pembicaraan atau menggunakan kata-kata yang menyerang pribadi. Selanjutnya, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah bila diperlukan untuk menjaga efektivitas dan ketertiban proses. Selanjutnya, para pihak wajib beritikat baik, hadir dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh suasana. Dan terakhir, hasil mediasi baik berhasil atau tidaknya akan dituangkan dalam laporan resmi kepada majelis hakim. Untuk para pihak, apakah memahami dan menyetujui tata tertib tersebut? Saya setuju. Setuju, Bapak? Saya juga setuju. Oke, setuju. Baik. Dengan ini kita lanjutkan proses mediasi. Sebelum memulai, apakah kedua pihak dalam keadaan siap untuk melaksanakan mediasi hari ini? Saya siap. Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Aisyah sebagai penggugat untuk menyampaikan alasan mengajukan perceraian. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Saya mengajukan cerai karena suami saya telah berselingkuh. Saya merasa terluka, kehilangan kepercayaan, dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga seperti ini. Saya sudah mencoba mempertahankan dan memberikan kesempatan, namun suami saya mengulangi kesalahan yang sama, sehingga hati saya tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Untuk itu, saya tetap pada keputusan saya ingin bercerai dengan beliau. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aisyah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Abdul. Bapak silakan sebagai tergugat untuk menyampaikan tanggapannya seperti apa Bapak, dipersilakan. Baik.
Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada istri saya atas kesalahan yang sudah terjadi. Sebenarnya saya tidak ingin bercerai, tetapi saya menghargai keputusan istri saya dan tidak akan memaksanya untuk bertahan. Kalaupun perceraian menjadi jalan akhir, saya hanya memohon agar tetap bisa berkomunikasi dengan anak saya, tetap bisa bertemu dan mengasuh dan menjalankan tanggung jawab saya sebagai ayah. Saya tidak ingin hubungan saya dengan anak jadi terputus. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdul. Ibu Aisyah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai keinginan Bapak Abdul untuk tetap berkomunikasi dan bertemu dengan anak dari kalian berdua? Gimana Ibu Aisyah? Saya tidak keberatan Mm-mm. ingin anak memiliki hubungan baik dengan ayahnya, asal tetap dalam batasan yang wajar dan demi kebaikan anak. Oke, alhamdulillah baik. Jadi Bapak Ibu Aisyah ini tidak menutup akses komunikasi antara ayah dan anaknya ya Bapak. Tidak ya Ibu ya? Tidak, Baik. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Abdul sampaikan, Pak? Silakan. Eh, Mungkin saya hanya ingin berharap jadwal pertemuan dengan anak saya bisa diatur dengan lebih jelas. Iya. Dan saya tetap boleh menghubungi anak saya kapanpun dengan cara yang pantas. Gimana Ibu? baik untuk soal itu bisa dibicarakan dan kita sepakati bersama. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada kedua pihak atas sikap kooperatifnya. Berdasarkan proses mediasi hari ini, Ibu Aisyah sebagai penggugat tetap kepada putusannya untuk bercerai. Ibu betul? Betul. Baik. Dan Bapak Abdul sebagai tergugat menerima keputusan tersebut. Betul Bapak? Betul. Betul, dengan catatan tetap diberikan akses komunikasi dan hubungan dengan anaknya yang disepakati oleh penggugat. Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan, maka mediasi ini dinyatakan tidak berhasil, namun poin kesepahaman mengenai hubungan bapak dan anak akan dicatat. Sebagai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016, seluruh hasil dan proses ini akan dituangkan dalam berita acara mediasi yang akan ditandatangani oleh penggugat, tergugat, dan saya selaku mediator. Kemudian dokumen tersebut dijadikan dan disampaikan kepada majelis hakim sebagai dari bagian berkas perkara. Nah, ini untuk berita acaranya silakan untuk ditandatangan terlebih dahulu, Bapak. Ini di tergugat sebelah sini. Selanjutnya Ibu di bagian yang penggugat. Oke, terima kasih. Dengan demikian, untuk mediasi ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu. Dan saya tutup mediasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bapak.